Selamat pagi teman-teman, masih bersama saya Edi Kopi. Kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian melihat salah satu budidaya breeding kelinci yang cukup terkenal di kota Medan, yaitu Ibis Rabbit. Nah, mari teman-teman kita kunjungi Ibis Rabbit, kita kupas tuntas beserta ahli breedingnya. Mari. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Nafril? Sehat Pak? Alhamdulillah Pak, sehat. Wah, ini kelihatannya baru ini ya Pak ya? Hobi baru atau gimana Pak? Udah lama. Udah lama ya Pak ya? Udah lama, 2 tahun lebih. Oh. Cuman ya dinikmati aja udah menghadapi usia pensiun. Iya, alhamdulillah. Ini Pak, kebetulan ini banyak request dari teman-teman. Ya, di mana ada breeder kelinci ya? Kemudian saya cari-cari ternyata, oh ada ini Ibis Rabbit. Kebetulan kita pernah kenal ini dengan orangnya, saya bilang. Nah, Iya, siap. jadi ini monggo Pak, ya, izin kita sharing-sharing sedikit ya Pak ya. Boleh, Tentang bagaimana boleh. perkembangan dan prospek breeder kelinci nih Pak. Nah, Kalau kalau boleh tahu Pak, dari mulai tahun berapa Pak? 2018 ya, 2017 menjalin ke 3 tahun lah ini. Iya. 17 sudah kita mulai ya biasalah. Dengan jumlah berapa Pak? Hanya pertama tuh 15 ekor. 15 ekor. Iya, luar biasa. Kalau Jenisnya? Jenisnya pertama itu lokal. Iya Pak. Tapi sekarang sih udah saya alihkan lokal sedikit aja, sebagian kecil sekarang ke hias. Ini salah satu jenis kelinci hias. Ini jenisnya apa Pak? Ini namanya Dutch, ini Dutch. Primadona ini ya Pak ya? Ya sekarang orang lagi demen-demen dengan kelinci jenis ini, demen ini. Oh. Kayak kacang goreng jualannya ini, kayak kacang Wah, goreng. luar biasa ini. Kacang goreng ini. Baru lahir aja udah Pak, saya pesen ini gitu ya. Makanya saya bilang, aduh, saya nggak bisa apain. Saya bilang ya silahkan siapa duluan, nanti pokoknya udah 2 bulan baru kita ini Iya. lagi kita jual. Kemudian kalau di sini ini ada berapa ini Pak jumlahnya Pak? Kalau saya lihat banyak sekali nih Pak. Kalau kita hitung ada sekitar 80 hole ya. 80 hole. 80 kotak-kotak kayak gini Iya ya. Pak, 80 hole. Dengan jenis apa aja itu Pak? Ada- Boleh sambil kita ini iya, Pak lihat. Boleh kita Ya, lihat ya. ya. Sebentar, ini saya Ya. masukkan dulu ya, ini Dutch tadi. Boleh. Ini Dutch namanya ya Pak ya. Jadi Dutch. Ini Dutch guys. Kalau ini boleh sini. Ya. Bang, Yang ini Pak. Nah, ini jenis Netherland Draft. Netherland Draft. Nah, ini draft. Nah, kecil, kelinci mini, Oh, kelinci mini. Iya Pak. Kayak yang di gurun itu ya Pak ya? Iya, kelinci mini, ini kelinci mini. Padang rumput. Padang rumput. Ah, Nah, ini kalau yang ini primadona tapi dalam arti harga ya. wah. Nah, ini harga. Ini best price-nya best Pak. price-nya. Ini jenis namanya ini Holland Loop. Holland Loop. Holland Loop. Dia baru lahir ada 3 anaknya. Iya, iya, iya. Holland Loop. Nah, Kemudian Pak, kalau berikutnya bentar ya. Nah, ini jenis ini wah ini kelihatannya gede nih yang Pak. yang ini gede. Wah ini gede nih Pak. Yang ini. Nah, ini Wah. namanya Flemish Giant. Namanya sudah giant ya Pak ya. Flemish Giant. Nah, ini Flemish Giant. Ini makannya juga banyak ini Iya. teman-teman. Wah. Flemish Giant. Kalau yang ini tadi sama Fuji kayak Holland Loop nih ya sama Iya. ini. Kalau ini mini rek. Ini Mini rek rek. tapi mininya yang mini. Wah ini bagus ini Pak. Iya, Warnanya bulunya, iya. Ini mini rek. hitamnya itu halus, Solid, hitam Ya, solid. solid. Hitam solid. solid. Kemudian nggak terlalu gondrong ya Pak ya. Iya, memang gitu. Ah, itu dia. Nggak Jadi susah. kayaknya nggak perlu pangkas ini. Iya, nanti. enggak. Nah, Iya. kalau ini jenis Mana Pak? di sini nih. Ini nih Inggris Anggora ini. Tapi ini Wah ini yang namanya Anggora. Iya. Wah lucu sekali nih Pak. Inggris Anggora. Kalau Wah. itu induknya, Ini kayaknya primadona cewek-cewek nih Pak. kalau induknya lagi di namanya dicukur ya, makanya Iya. putih gitunya nggak terlampau Oh, lebat iya. bulunya. Oh cukuran Nah, juga ternyata. cukur. Iya, Hmm. kayak manusia juga Iya, dicukur. Pak. Kalau Biar nggak dia susah tumbuhnya rapi. kawin. Nah, ini rek ya kalau kayak gini. Ini Rex. Ini Rex. Ini Rex. Ini anaknya cukup banyak, ada 6-7 ekor. Tuh kawan-kawan, Hmm. anaknya sampai 7 ekor ini. 7. 7. Jadi Kalau ada jenis lain lagi Pak. lain saya yang ini ya, yang ini New Zealand. Ini Zealand. pedaging, kelinci pedaging.
Wah, Ini kelinci nampak pedaging. semok, Pak. Iya, Ini kelinci pedaging. pedaging ya. Kelinci pedaging. Iya, Nah, iya, iya. itulah. Yang lain ada sih lion, ada sih semua. Iya. Tapi agak inilah di Iya. sini. Ada lion head, Iya. ada Netherlands apa semua Iya. lah gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, kisaran harganya untuk masing-masing jenis itu Eh, kira-kira berapaan gitu Pak? relatif ya, itu Iya, tergantung relatif. orang yang suka ya. Kalau Iya. misalnya kayak Lu- Dutch tadi itu Iya. bisa 200 per ekor. Wah, 200.000 ya 200.000 Pak. per ekor. Kalau ini Holland Loop ini, Iya Pak. yang ini bisa mencapai antara 400 sampai 500 per ekor. 500.000 Pak. Iya. per Nah, ekor. kalau ini jenis Dutch ini Iya Pak. 200 juga 200.000. per ekor. Usianya telah sudah 2 bulan ya, 2 Iya, bulan ya, nggak ada yang boleh dijual di bawah karena Oh, begitu Pak. ini tanggal-tanggalnya menunjukkan kalau ini tanggal kawin. Iya iya iya. Saya kira tadi hanya stiker Enggak, penanda ini biasa. kawin, ini tanda kawin. Oh ya. Kalau tanda kayak gini tanda lahirnya. Jadi dia baru bisa dijual tanggal 3 bulan 2 baru bisa dijual. Oh, gitu. Jadi semua dikasih tanda. Iya. Karena kita kalau udah kawin ini tahu, oh nanti tanggal 9 bulan 12 ini kawin, tanggal 9 bulan 1 dia lahiran. Oh, iya iya iya. Nah, iya. sebulan aja dia hamilnya. Iya, Pak. Nah, Berarti kita ini selain sebagai peternak, Pak, Ah. kita bukan hanya merawat ya, Pak, tapi harus bisa jadi dokternya juga. Iya, Karena tadi iya. saya kelihatan selain Iya. saya lihat Bapak catat tanggalnya, kemudian di sini saya lihat ada ya, seperti ya ini yang sedang-sedang obat-obatan umum atau aja lah, umum ya, obat-obatan ini vitamin ada, ya, Pak? Ya, vitamin ini B kompleks, ini ada Iya. Medoxy ini ya. supaya kuat lah badannya, ini dia antibiotik ya. Iya, Medoxy iya, ini. iya. Dia sendiri aja belajar dari Google lah, Pak Google. Iya. Nah, Wah, gitu. berarti ini juga penyuntikannya ini merupakan bagian terpenting ya, Pak ya, Iya. dari breeder Iya, ini. Iya. Hmm, Karena kan baik. kita cuaca sekarang kan ada ntar panas, Iya, ntar Pak. hujan gitu Iya, kan. Pak. Nah itu si kelinci harus kuat Hmm. makannya apanya gitu. Iya, Nah, Pak Nafril, pada saat Bapak mendirikan Ibis Rabbit ini, kira-kira kendala apa di awal-awal itu, Pak? Nah, ini ada request pertanyaan juga ini, Pak. Makanya saya coba ya, tanyakan. kalau kendalanya itu pertama awal-awal. Saya pertama masalah mungkin kandang ya, kandangnya, kandang. Kemudian pakannya. Iya, Karena kelinci ini sangat sensitif terhadap pakan. Kalau Iya, Pak. misalnya pakannya salah, mencret dia wassalam. Iya, Pak. Nah itu awal-awalnya di situ. Dan cuaca ya, karena Iya, kan saya taruh di luar, ini bahaya. Karena kelinci itu nggak bisa kena sinar matahari langsung, Oh, iya, panas nggak bisa. Oh, nggak bisa kena panas Nggak ya, Pak bisa ya? panas langsung, nggak bisa. Iya. Nah itu kondisi. Jadi kalau kendalanya itu ya masalah pakan sama cuaca. Kalau saya ya, udah itu jenis apa namanya usia. Nah dulu kan saya beli kan saya nggak tahu usia berapa, saya nggak pengalaman. Iya, Pak. Saya beli aja mungkin yang di pinggir-pinggir itu masih usianya 1 bulan, ya seminggu aja saya pegang ya tewas. Tapi kalau usia udah 45 hari sampai 60 hari itu sudah namanya sudah layak untuk jual. Gitu ya, Pak. Nah, kemudian saya lihat ini, Pak, ada instalasi-instalasi nih. Nah. Ini air minum atau apa ini, Pak? Ini air minum ya, ini air minum Iya, ya. Pak. Mungkin karena udah apa ya, sebenarnya ini air minum gampang. Lihat. Ini contohnya, ini kan dia akan ditekan oleh sama si kelinci dengan giginya. Dia akan keluar air tuh. Nah. Jadi dia biasa. otomatis akan diminum sama kelinci dengan instalasi seperti ini. Airnya Iya. dari atas ini, Pak Edi. Nih. Nah, kita isi air, dia turun ke bawah, Wah. kita buatlah seperti inilah. Iya, dia. iya. Wah, luar biasa ini, Pak. Iya. Ini pengalaman baru ini, Pak, buat Iya. para breeder-breeder. Iya, jangan. Nah, karena jadi- kalau pakai tempat-tempat itu bisa aja, cuman kalau udah 100-an ya Iya. lengkap lah Iya. ya kan. Mm-mm. Nggak mungkin lah kita ini. Nah, kalau untuk pakan sendiri, Pak, kira-kira pakan yang bagus itu apa sih, Pak? Nah, jadi saya kasih tahu pakan itu kalau saya untuk apa pakan itu pakai namanya Ya, ya Indigo Vera. Ini bisa lihat tidak? Indigo Vera. Indigo Vera ini pohonnya. Ini nutrisinya bagus ya, Pak, Bagus. untuk kelinci. Ini paling bagus, nutrisinya tinggi, kemudian dia punya apa juga bagus lah untuk apa pencernaannya. Ini dia pohonnya. Saya udah ada nanam ada 10 pokok. Berarti ini kalau untuk kelinci bisa, untuk hewan ternak yang lain Bisa, malah bisa kalau misalnya untuk misalnya kambing, apa namanya lembu itu sangat bisa. Malah kan sekarang lagi di Galang di pusat peternakan itu lagi dikembangkan ini. Berapa hektar? 25 hektar kalau nggak salah. Itu. Jadi memang harus cari-cari alternatif gitu loh ya pakan ini karena kalau nggak Dan saya lihat ini, Pak, luar biasa ini sepertinya Ya. Bapak juga memanfaatkan kondisi ya, Pak. Ini Ya. saya lihat di bawah ada lele ini, Pak, besar-besar ini. besar Nah, ini ada sepaha itu. Oh. Kalau kan ini agak ketor jadi ya memanfaatkan aja Wah. kotorannya jatuh Jadi ke bawah. limbahnya dimakan oleh lele. ya, Pak? Iya, lele. Lele ini ada yang sudah sebesar paha ada ini sini ini. Saya nggak iniin, nggak apain. Yang penting
bisa dimanfaatkan. Kalau memang ini ya bisa aja dimakan atau apa. Iya. Sebenarnya bisa dimanfaatin lah. Luar biasa ini Pak, pengalaman yang bagus ini Pak. Iya. Biasanya kalau saya. Baik teman-teman, nah, tadi udah dijelaskan oleh Pak Nafril, sang master kita ini dari Ibis Rabbit. Nah, kira-kira teman, kira-kira ada rasa penasaran dan ingin tahu lebih banyak, monggo datang ke sini, Ibis Rabbit, yang alamatnya di Jalan Karya Kasih nomor 35 Pangkalan Masur. Oke. Ya, Medan Johor ya. Medan Johor. Baik, terima kasih Pak Terima Nafril. kasih. Sip lah ya. Ya, Ini ya oke. kita lagi pandemi Baik, ini, Pak. Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.